Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, lebih kurang 5 hari lagi kaum muslimin di seluruh dunia memasuki tahun baru Hijriah 1445, merujuk kepada sejarah. Ini bermula dari sebuah peristiwa besar. Peristiwa itu yang disebut dengan Al-Hijrah, atau hijrahnya Rasul dari Makkah ke Madinah. Nabi buat peradaban, kemajuan di kota Madinah. Hijrah telah diabadikan dalam Al-Quran, dalam hadis. Terminologi hijrah ketika dikaji dapat dilihat dari berbagai aspek, dari berbagai sisi, dari berbagai dimensi. Bisa pendekatannya historis, bisa pendekatannya nas tekstual, bisa pendekatannya kekinian atau kontemporer. Tutup mata dari luasnya pemahaman terhadap dimensi-dimensi yang terkait dengan hijrah. Namun secara harfiah Allah mengabadikan dalam Al-Quran, baik secara tekstual atau kontekstual, hijrahnya Rasul dan hijrahnya secara umum. Maka menjadi rujukan utama pada khutbah yang berbahagia ini adalah surah An-Nisa ayat nomor 97, 98, 99 dan 100. Kebetulan ayatnya beruntun tentang peristiwa hijrah. Walaupun tidak menafsirkan secara utuh, tapi baiklah di awal khutbah kita membaca ayat ini. Allah berfirman, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Sekira artinya, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Manusia yang telah diwafatkan malaikat dalam kondisi menzolimi diri mereka, itu adalah sekelompok yang tidak mau hijrah di masa Nabi. Terjadi nanti dialog di hari akhirat kiamat, kelompok yang berhijrah sama yang tidak seolah-olah berkata. Yang berhijrah berkata kepada yang tidak berhijrah, qalu fima kuntum, gimana keadaan kalian dulu di dunia yang enggak ikut hijrah bersama kami? Apa jawab mereka? Ini Allah sudah ilustrasikannya. Qalu kunna mustad'afina fil ardi, kami tertindas di muka bumi. Lalu orang yang berhijrah kembali berkata, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Pertanyaan yang enggak butuh jawaban.
Mereka bertanya, bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kalian tidak berhijrah? Tidak mungkin dijawab lebih karena peristiwanya sudah terjadi. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Balasan mereka itu adalah jahannam. Sampai setingkat itu dalam Al-Quran. Orang-orang yang mungkin membangkang tidak mau berhijrah, ini adalah perintah Allah. Illal mustad'afina minar rijal. Ada pengecualian yang dimaafkan. Kecuali orang-orang yang lemah, baik laki-laki atau perempuan, wal wildan, dan anak-anak. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Mereka tidak punya daya untuk ikut berangkat, maka itu dimaafkan. Faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Semoga Allah mengampuni dosa mereka dan Allah amat pengampun. Selanjutnya, wa man yuhajir fi sabilillah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Ia akan dapatkan di muka bumi harta yang luas, kehidupan yang lebih baik. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Siapa yang keluar dari rumahnya hijrah untuk Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul mautu, lalu dia wafat, enggak kesampean tapi wafat, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya sudah diberi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Adalah Allah pengampun dan amat penyayang. Ini ayat sesungguhnya menghadirkan historis peristiwa yang pernah terjadi di masa Nabi dulu. Itu adalah perintah dari Allah, mereka harus berhijrah ke Madinah secara fisik. Ada sebagian yang mereka membangkang, maka konsekuensi hukumnya secara tekstual adalah di dunia menderita dan neraka di akhirat. Walaupun ada dispensasi bagi orang-orang yang lemah, baik itu laki-laki atau perempuan dan anak-anak. Peristiwa hijrah Nabi sudah selesai. Teksnya telah diabadikan. Namun memahami hijrah bisa di berbagai dimensi, bisa berbagai aspek. Bisa dimensi ekonomi, bisa dimensi sosial, bisa dimensi politik, macam-macam. Nabi pindah hijrah buat kekuasaan Islam di Madinah dan berbagai sisi dan aspek. Namun pada kesempatan ini khatib ingin mengangkat dari 3 aspek, bisa ditambah 4 dan 5, tapi khatib ingin mengangkat dalam kesempatan ini hijrah. Khatib memahami dalam konteks sekarang tidak harus maknanya fisik, sama juga jihad tidak juga dikatakan harus dengan fisik, apalagi perbuatan radikal, kekerasan itu amat bertentangan. Sudah tidak jihad, tapi itu adalah menjelekkan Islam. Nah, namun dalam konteks hari ini, konteks kekinian, bisa kita pemahamkan teks-teks tersebut dalam konteks kekinian. Bahkan di masa Nabi juga sudah katakan, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Makkah, tetapi jihad. Jihad di sini arti kerja keras, tidak harus serta-merta perang. Karena dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan dalam konteks ayat wala tuti'il kafirina wajahidhum jihadan kabira. Jangan taati orang kafir dan jihadlah bihi. Dengan apa? Ada yang menafsirkan Al-Quran, ada yang menafsirkan ilmu pengetahuan, jadi intelektual. Jadi wajadihum jihadan kabira. Dalam konteks perang Badar, kita sudah baru kembali ke perang kecil. Itulah perang bersenjata di masa Nabi. Tapi kita akan menghadapi perang yang lebih besar, jihad lebih besar. Apakah itu fisik? Apakah itu senjata? Tidak. Di konteks waktu itu adalah hawa nafsu. Nah, khatib melihat dari sisi lain adalah wajahidhum jihadan kabira. Oleh ulama mengatakan, menafsirkannya, berjihadlah, bekerja keraslah dengan ilmu pengetahuan, jihadan kabira. Jadi tidak ekspresi kita dalam konteks radikal, demo, seolah itulah tampilan Islam. Apalagi dalam konteks kekinian, khatib melihat di Eropa luar biasa pertambahannya umat Islam, tidak dengan kekerasan. Di Amerika luar biasa pertambahannya umat Islam. Tapi kenapa di negeri yang khusus dan negeri kita berkurang? Apakah karena umat Islam yang banyak? Tidak. Di Sudan dominan umat Islam 90%, tapi per hari 11 orang yang masuk Islam, bahkan dalam kondisi perang. Jadi tidak serta-merta terkadang memahami teks. Nah,
Khatib melihat ketika mengkaji satu terminologi hijrah yang amat luas, dalam kesempatan ini khatib mengangkat dari 3 aspek sisi dimensi. Yang pertama adalah at-tasawwur, mindset. Yang kedua adalah al-minhaj, metode. Lalu yang ketiga adalah as-suluk, perilaku. Nah, khatib melihat Nabi, ini kan Nabi hijrah dengan dimensi tasawur, mindset di situ termasuk iman, tauhid, keyakinan, pola pikir, pemahaman luas, semua yang ada di dalam. Ini kan ada di antara sahabat, wah nanti hijrah dapat wanita, dapat harta, kan itu baik. Dan itu realita, nggak bisa. Bukan kata Nabi yang ini harus nggak usah berangkat, tidak, semuanya ada. Tapi memahami Nabi mindsetnya lebih tinggi. Siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia dapat semua. Ini yang khatib mengatakan at-tasawwur, dalam tasawwur ya. Dan ini penting dalam konteks realitas sosial hari ini. Kira-kira ya, 500 lebih Dewan DPR RI itu bekerja keras duduk apa mindsetnya? Untuk hartakah? Untuk kekuasaankah? Atau memang ini sarana untuk memberikan kesejahteraan kepada negeri ini? Dia harus berkuasa sehingga bisa sejahtera rakyat. Itu pengaruhnya luar biasa. Makanya Nabi katakan, siapa hijrah karena wanita, dia dapat wanita, dapat dikasih Tuhan. Siapa yang mau harta, Allah berikan. Tapi siapa hijrah karena Allah dan Rasul, nah ini kan sebuah mindset. Cobalah kita bayangkan, siapa yang mau berkuasa, jadi presiden, jadi gubernur, jadi apa, DPR, kira-kira mindsetnya apa? Ini yang nomor 1 diajarkan Nabi. Makanya Nabi ketika di Madinah itu, ya dia tidak ada mindsetnya kekerasan, dia bangun kebersamaan. Nah, yang kedua adalah minhaj, sebuah metode. Berbeda metode Nabi di Makkah dengan metode Nabi di Madinah. Makanya Nabi dibuatnya sebuah peradaban. Makanya cukup rukun di Madinah, cukup aman, dipercayai. Sosok kepribadian Nabi itu diakui oleh Muhajirin dan Ansar, bahkan kalangan dari orang-orang Yahudi. Bahkan ada satu peristiwa dalam hadis sahih. Nah ini dalam konteks perilaku yang ketiga ya. Yang pertama tadi tasawur, yang kedua minat, yang ketiga suluk perilaku. Sampai sebagian orang Yahudi itu melihat perilaku Nabi itu luar biasa. Sampai jadi makanya masalah perang ini juga perlu kajian sebenarnya ya. Di Palestina ini murni jihad atau kepentingan? Buktinya di negara Islam sekarang bunuh-bunuhan. Di Sudan hari ini dari ribuan wafat, tewas, yang perang orang Islam sama orang Islam. Di Syria sebelumnya. Aneh bin ajaibnya ketika melihat peristiwa sejarah, begitu wafat Nabi, Abu Bakar sebentar, masuk Utsman, Umar, itu sudah terjadi peperangan luar biasa antara umat Islam. Perang Siffin, perang Jamal. Bahkan Utsman itu sendiri mati setelah berkuasa 12 tahun dibunuh. Yang membunuhnya siapa? Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad anak kandung dari Abu Bakar, saudara teman akrabnya sendiri. Ali siapa yang membunuhnya? Muslim, bahkan hafiz Quran. Terjadi perang Jamal luar biasa. Bahkan ada Hajjaj bin Yusuf, sekian pasti 20 tahun lebih kurang, dia seorang panglima waktu itu, membunuh nyawa umat Islam 100.000 nyawa manusia. Bahkan dalam satu malam pernah dibunuhnya 5.000 orang, yang diistilahkan dengan Khawarij. Ya kita tutup mata Khawarij pemberontak, tapi sesungguhnya ini kan peristiwa bunuh-bunuhan di kalangan umat Islam. Walaupun kajian siapa itu Hajjaj, antara salah dan tidak, ini luar biasa. Tapi peristiwa ini terjadi kenapa? Karena mindset, ingin kekuasaan, ingin harta, kan itu sesungguhnya terjadi. Hari ini juga umat Islam bisa terjadi seperti itu. Nah, Nabi itulah yang dibangunnya. Tasawur itu sendiri. Begitu dia sudah berkuasa, apa yang terjadi? Nabi tidak boleh menerima warisan, tidak boleh menerima pensiun. Nabi tidak boleh menerima zakat. Harta Nabi tidak boleh ada warisan kepada istrinya. Kan itu keputusannya. Semua harta Nabi milik negara. Ini sebuah mindset. Melihat perilaku Nabi ini, ada salah seorang Yahudi yang bernama Mukhairik. Mukhairik ini dia lihat perilaku. Ya terkadang perang ini juga ya pasti semua agama nggak ada yang suka sebenarnya. Dalam konteks ajaran juga tidak. Lalu kenapa terjadi? Kita lihat agama tetangga, kasih itu luar biasa. Tapi kenyataannya, umat Islam juga rahmatan lil alamin. Lalu apa yang terjadi? Hari ini misalnya contohnya Palestina dan Israel. Israel itu sendiri banyak warga yang beragama Islam.
Bahkan di antara tentaranya ada Arab dan Muslim. Ketika perang dihantamnya juga orang Palestina. Ini yang terjadi. Nah, konteks Mukhairik ini tadi adalah seorang Yahudi yang amat kaya. Dia melihat perilaku Nabi sebagai pemimpin. Ya mungkin ada perang, bisa provokasi, bisa macam-macam lah sebenarnya. Ya, sama lah, Belanda juga nyerang kita dulu, merangi Jepang. Agama kah? Kan tidak serta-merta juga kita jawab karena agama kan. Walaupun sebagian tokoh Islam mengangkat isu jihad dalam konteks mengusir, tapi kan sebenarnya mereka menjajakan. Dalam kajian sejarah kan karena sandang pangan, kekayaan, harta rempah-rempah dan sebagainya. Nah, jadi Mukhairik ini dia seorang Yahudi terkaya, dia membela Nabi. Walaupun yang di hadapan sana itu adalah Yahudi sendiri. Yahudi, jangan kalian musuhi dan jangan kalian ganggu Muhammad. Dia bukan manusia luar biasa dan dia bukan manusia yang jahat. Dia yang tampil ke depan. Ternyata dia ikut membela Nabi sampai 16 tusukan dan dia tewas. Ternyata hartanya luar biasa. Sebelum dia wafat, dia berkata, ya Rasulullah, andai kata aku wafat, seluruh hartaku milik kamu. Terserah kamu infakkan untuk siapa. Ternyata dia tewas wafat, lalu hartanya itu diambil Nabi dan dia diinfakkan Nabi kepada Baitul Muslimin. Tidak pernah Nabi berimpak seumur hidupnya sebanyak harta kecuali harta dari Mukhairik itu. Luar biasa. Nah, sampai Nabi mengatakan khairul Yahud Mukhairik. Mukhairik khairu Yahud. Nah, bagaimana menyolatkannya? Ya kata Rasulullah, ya udah kembalikan kepada keluarganya, wa hisabuhum 'ala Allah, Allah lah yang menentukan. Ini konteks perilaku gitu. Ya tutup mata lah banyak berkepentingan waktu itu. Apakah yang membela negeri kita dulu memang mayoritas Islam dan banyak Islam? Apa enggak ada orang agama lain juga ikut mati-matian bela negeri kita ini waktu perang dulu? Nah, terkadang juga kepentingan politik, kepentingan macam-macam dibuat isu agama dan sebagainya. Ada satu wilayah Sumatera Utara misalnya mau membuat provinsi sendiri. Ini murni karena agama, karena kelompok agama dominan di situ, atau memang karena ingin berkuasa. Dan sebaliknya bisa terjadi. Nah, ternyata kalau kita lihat dalam sejarahnya, subhanallah, inilah yang khatib ingin sampaikan, bahwa Nabi ketika dia hijrah melahirkan 3 dimensi ini, tasawur, mindset. Kan Nabi membangun peradaban, makanya ketika Nabi berkuasa di Madinah, ilmu. Nah, khatib lebih cenderung ke situ hari ini sebenarnya. Karena tidak pernah kita menang dalam tanda kutip dengan kekerasan. Demo, sweeping sebelum Ramadan atas nama Islam dan sebagainya. Nyatanya bukan maksiat hilang, bukan kita setuju, malah mereka yang hilang jadinya. Tapi coba di barat hari ini, ternyata dai-dai itu mereka melakukan argumentasi, ilmuwan dan perilaku. Subhanallah, di Jerman saja sudah luar biasa perkembangan Islam hari ini. Perancis apalagi, dulu 3 juta sekarang 7 juta. Di Amerika lebih kurang sekarang masuk Islam per tahun itu 30.000 orang, luar biasa. Bahkan masjid hari ini dari 50 negara bahagian di Amerika sudah dibangun 5.000 masjid. 5.000 masjid, 93%-nya dibangun setelah tahun 2000. Setelah kejadian Pentagon, luar biasa. Nah, inilah sesungguhnya yang terjadi. Jangan-jangan apa yang terjadi di negeri kita, sesungguhnya kita menganggap betul-betul berdakwah dan beragama, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib mengatakan peristiwa yang amat panjang ini kita ambil pelajaran, wala tuti'il kafirina wajahidhum jihadan kabira. Jangan taati orang kafir, tapi berjihadlah dengan ilmu pengetahuan, dengan saintifik. Ketika maju hari ini gak bisa dibohongi. Dunia ini dikuasai oleh orang-orang barat karena mereka mengaji ilmu pengetahuan, mereka menguasai teknologi. Lalu kita hanya demo berontak karena kekalahan. Maka tidak ada pilihan lain. Umat Islam itu harus hebat, harus maju, harus intelektual tanpa harus menggunakan kekerasan, apalagi yang bersifat radikal dan teroris. Itu bukanlah ajaran Islam. Perilaku Nabi dalam konteks hijrah kepada Nabi Madinah, kenapa Nabi nggak lakukan saja di Makkah? Tapi hikmahnya Allah melakukannya di Madinah, perintahkan di situ ada komunitas yang beragam. Lalu potensi keberagaman ini digunakan untuk menciptakan sebuah kekuatan, maka terjadilah sebuah masyarakat madani, aman, nyaman, sejahtera. Walaupun terjadi ada 1-2 peperangan-peperangan, tapi itu adalah bahagian dari provokasi orang lain karena kepentingan-kepentingan. Mudah-mudahan pelajaran yang berharga dari peristiwa hijrah ini, kita dapat mengubah mindset kita, tasawur, kemudian metode dalam konteks hidup dan perilaku dalam kehidupan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa ya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.